Dilindungi nilai itu adalah melindungi kekayaan yang kita punya. Kalau kita punya uang 50 juta, mendingan dalam bentuk emas separuh 25 juta, nominalnya 25 juta untuk kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak B. Semangat ya. Jangan lupa tetap semangat dalam kehidupan, berproses dengan baik agar masa depannya lebih cerah. Hari ini Pak B masih membahas seputar emas. Semoga keadaan saudara semua, netizen semua itu semuanya dalam keadaan sehat, tetap semangat, produktif untuk menyongsong masa depannya lebih cerah. Kali ini Pak B akan membahas tentang tema mau investasi emas, hal-hal yang wajib Anda pahami. Kalau waktu yang lampau adalah 6 yang wajib dihindari, adalah hal-hal yang wajib Anda pahami kalau mau investasi emas. Oke, tapi sebelum berlanjut, jangan lupa kasih support, like, subscribe, dan komen. Karena like, subscribe, dan komen adalah gratis. Anda dapat ilmu dan tinggal pencet subscribe. Kalau mau bertanya atau kasih saran, silahkan ditulis di kolom komentar. Oke, mau investasi emas, hal-hal yang wajib Anda pahami. Nah, yang pertama, emas merupakan investasi yang aman dan safe haven, ampuh melawan inflasi dan harus jangka panjang. Nah, ini ya, harus jangka panjangnya itu yang biasanya banyak orang yang lupa ini, harus jangka panjang. Jangan sampai beli hari ini, jual bulan depan, jual 2 bulan lagi, jual tahun depan, kan begitu. Jangan, karena investasi emas itu merupakan investasi aman. Nah, kalau kita punya ini teko disimpan saja kan aman, nggak ada yang tahu gitu ya, seperti itu. Ampuh melawan inflasi dan jangka panjang. Itu perlu diketahui, itu penting, perlu dipahami. Bagi para pemula yang berinvestasi seperti itu adalah pondasi ya. Jadi itu pondasinya seperti itu. Sekali lagi, safe haven, ampuh melawan inflasi dan jangka panjang, liquid dan sebagainya, itu adalah keunggulannya ya. Tapi jangka panjangnya adalah pondasi untuk Anda jangan sampai terlewatkan. Yang kedua, yang pemahaman yang kedua adalah bentuk-bentuk emas. Nah, ada 3, ada emas perhiasan, ada emas batangan, ada emas digital. Kalau mau ditambah lagi ada dinar emas. Tapi Pak B masalahnya dalam emas batangan ya, karena 24 karat atau 99,99%. Bentuknya antam bisa, Galeri 24 bisa, UBS bisa, Lotus RC bisa, Harta Dinata bisa, dinar dan lain sebagainya. Ya, kalau yang kecil-kecil bisa ada gold, emas mini gold, baby gold dan lain sebagainya, banyak. Untuk yang perhiasan ini bentuknya aja, bisa cincin, kalung, gelang, liontin. Itu berbagai macam perusahaan atau pengrajin emas itu membuat seperti itu. Semakin halus semakin mahal, semakin banyak bentuknya semakin rumit, biaya bentuknya atau biaya membuatnya semakin mahal. Yang ketiga adalah bentuk digital ya. Nah, tadi batangan, perhiasan digital. Digital itu ada brankas antam, ada tabungan emas pegadaian, tamasya, laku emas dan lain sebagainya. Itu digital. Kita itu maksudnya hanya masuk dalam buku, nanti dapat saldo. Hanya masuk dalam misalnya bukunya seperti ini ya. Nah, seperti ini ya, itu dapat saldo. Itu saja ya. Top up bisa menggunakan bank atau kita bisa datang ke kantornya. Itu pemahaman yang kedua tentang bentuk-bentuk emas. Penting itu dipahami karena ini adalah pondasi. Yang ketiga adalah emas bisa untuk dana darurat. Nah, ini karena liquid dan diterima di mana-mana. Ini diterima di mana-mana. Bahkan luar negeri pun menerima. Ya, Malaysia, Singapura, Brunei mungkin ya, diterima karena adalah sudah mendapatkan sertifikat LBMA, London Bullion Market Association. Ya, ini sudah 99.9. Nah, ini adalah bisa digunakan ini, bahkan mungkin kalau luar negeri coba cek, itu dicoba nanti dijual di sana atau di buyback di sana ya. Tuh yang ketiga, jadi dana darurat bisa karena sifatnya adalah liquid.
Jadi mendingan seperti ini, tapi jangan lupakan dana juga harus cash. Cash itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk uang yang cepat ditarik. Misalnya di tabungan, nanti ditarik jangan menggunakan ATM misalnya. Untuk dana darurat. Yang keempat, emas pasti ada resikonya. Nah, jadi untuk mengurangi resiko itu emas fisik sebagian, emas digital sebagian. Jadi misalnya punya emas ya, ini sedikit, ini sedikit, ini sebagian, ini sebagian. Dimasukkan di emas, nanti mengurangi resiko sudah ada konten sendiri. Silahkan lihat di konten Ahmad Pribadi. Oke, yang kelima, nah ini kan 4 tadi kan resiko, pasti ada resiko. Setiap investasi itu pada resiko, walaupun dianggap aman, apakah terus hilang resiko? Tidak, ya tetap ada resikonya. Nah, resiko itu bisa kehilangan, hilang, dicuri ya kalau tidak disimpan di tempat yang aman ya, atau pada saat beli palsu misalnya, atau nanti terjadi kebakaran sehingga nanti hanya tinggal emasnya saja tapi ininya semuanya hilang misalnya, kan bisa terjadi. Ini semuanya adalah resiko investasi. Atau terjadi gejolak harga yang sangat tajam pada saat kita mau butuh ternyata sangat rendah, pada saat kita mau jual juga sangat rendah, itu kan bisa terjadi seperti itu. Itu perlu dipahami. Yang kelima, sampai saat ini masih merupakan instrumen investasi yang menarik. Sampai ini sangat menarik, bahkan banyak sekali yang menginginkan. Kalau kita kadang-kadang mau beli ke butik itu biasanya sudah habis stoknya, karena banyak sekali yang menginginkan untuk lindung nilai. Karena safe haven untuk lindung nilai. Jadi lindung nilai itu adalah melindungi kekayaan yang kita punya. Nah, kalau kita punya uang 50 juta, mendingan dalam bentuk emas separuh 25 juta, nominalnya 25 juta untuk kehidupan. Nah, kan contohnya melindungi nilai. Seperti itu. Sehingga hal-hal yang seperti ini perlu Anda pahami. Untuk apa? Untuk nanti pada saat mau investasi itu betul-betul sudah dipersiapkan. Edukasinya, ilmunya sudah dapat, fondasinya sudah ada, ya harus jangka panjang, ya jangka panjang tujuan ditetapkan. Misalnya mau untuk apa? Untuk naik haji, umroh, beli mobil, beli tanah, beli sawah, macam-macam. Untuk dana pendidikan anak, untuk modal usaha, itu kan nanti kan dalam ring itu kan bisa dilihat berapa butuhnya, terus caranya bagaimana, mengumpulkannya per bulan berapa, itu kan bisa kelihatan. Sehingga betul-betul apa yang akan kita lakukan itu betul-betul siap secara uang, finansial, dan siap secara mental. Yang paling penting justru mentalnya itu. Kenapa? Coba karena sudah menyimpan katakanlah sudah 200 gram misalnya, tinggal sedikit lagi ada godaan, kan ini yang paling parah kan begitu. Wah, uangnya kok banyak, kalau diuangkan 200 juta ini misalnya. Nah, padahal tujuan keuangan Anda adalah untuk beli rumah yang harganya katakanlah 300 juta, kan tinggal sedikit lagi. Atau mau buat usaha, atau mau buat beli mobil misalnya untuk kegiatan kerja Anda lebih produktif dan lain sebagainya. Nah, itu hal-hal yang perlu Anda pahami. Nah, coba tulis di kolom komentar apa yang ditambahi, apa lagi yang perlu dipahami lagi. Oke, semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Sedikit-sedikit beli emas sedikit-sedikit, beli simpan lupakan. Oke, sekali lagi jangan lupa kasih like, subscribe dan komen, dan tekan tombol lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten-konten Pak B selanjutnya. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.